Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 117, coba kamu. Thomas Kin berkata, tentu saja yakin. Karena produknya tidak memenuhi standar, maka akan ditangani sesuai proses normal. Ada sedikit keterkejutan di mata Julia Wang, Kak Thomas benar-benar berbeda dari yang lain. Oke, kalau begitu aku akan melaporkan. Kembali ke kantor, Julia Wang mencetak laporan. Thomas Kin menandatangani namanya. Selama laporan tersebut diserahkan kepada Kepala Departemen Pemeriksaan Kualitas untuk ditandatangani, dia dapat mengembalikannya. Natalie Sun mengerutkan kening saat melihat laporan Julia Wang. Julia Wang, tunjukkan laporannya. Julia Wang membeku sejenak, sedikit enggan, tetapi tidak berani memprovokasi, jadi dia mengambilnya dan menyerahkannya padanya. Setelah Natalie Sun membaca laporan itu, ekspresinya berubah. Dia merobek hancur laporan itu langsung dengan kedua tangannya. Apa yang sedang kamu lakukan? Natalie Sun berkata dengan dingin, jangan khawatir tentang eksperimen ini. Aku akan mengambil alih. Kamu bisa istirahat. Natalie Sun baru saja menelepon manajer pabrik farmasi Fulong dan menegosiasikan harganya. Asalkan dia menyusun laporan memenuhi syarat, dia bisa mendapatkan 100.000 yuan masuk rekeningnya. Hal baik seperti ini tidak terjadi setiap hari. Wajah Julia Wang sedikit berubah, berdiri di sana dengan agak serba salah. Thomas Kin bangkit, berjalan ke Natalie Sun, dan berkata dengan dingin. Eksperimen ini milik aku. Natalie Sun mengerutkan kening, kamu tidak tahu apapun bagaimana melakukan percobaan. Kali ini kamu lihat cara kerja aku lebih dulu, lain kali akan diberikan kepadamu. Kamu akan tahu bagaimana cara melakukan pekerjaannya. Mereka semua direkrut oleh Davion G, jadi Natalie Sun tentu saja kesulitan memerintahkan Thomas Kin untuk melakukan sesuatu, tetapi anak ini terlalu tidak pandang menilai. Proyek yang bagus, dia tidak ingin menghasilkan uang, jadi dia harus melakukannya sendiri. Thomas Kin bahkan tidak mengambil kartu namanya. Bahkan jika membiarkan dia yang kerjakan, dia tidak akan mendapatkan raba sepeser pun. Lebih baik biarkan dia belajar dan tahu cara menghasilkan uang lain kali. Memang dia menghabiskan begitu banyak uang demi masuk departemen ini hanya untuk main-main. Thomas Kin berkata kepada Julia Wang dengan wajah dingin. Buat salinan laporan lainnya. Natalie Sun mengerutkan kening, sedikit marah, menepuk meja dan berkata. Kamu tidak ada habisnya, ya. Kamu buat laporan lagi, percaya tidak aku akan merobeknya lagi. Thomas Kin tampak dingin, melangkah maju, dan berkata dengan suara rendah. Kamu coba. Dengan aura mendominasi semacam itu di tubuhnya, Thomas Kin langsung menakuti Natalie Sun hingga mundur dan bersandar di meja, wajahnya sedikit pucat, dan hatinya ketakutan. Kamu benar-benar sakit. Thomas Kin ini tampak seperti orang yang bekerja tanpa berpikir. Natalie Sun tidak berani memprovokasi dia untuk saat ini, dan berjalan keluar kantor, mengeluarkan ponselnya dan menelepon pabrik farmasi Fulong. Hei, manajer Fu, masalah ini agak sulit untuk ditangani. Unit kami memiliki orang bodoh baru yang hanya ingin melakukan percobaan. Kamu bisa cari ketua departemen kami. Karena mereka tidak dapat mengontrolnya. Lebih cari ketua departemen, karena eksperimen tersebut memenuhi syarat atau tidak, ketua departemen pada akhirnya harus menandatangani, dan keputusan ada di tangannya. Hanya saja harganya tentu lebih mahal jika mencari ketua departemen. Tapi ketua departemen masih baru dan seharusnya mudah ditangani. Segera, Natalie Sun berjalan masuk dan berkata, Ketua departemen ada di sini.
Julia Wang dengan cepat berdiri dan berbisik kepada Thomas Kin. Kak Thomas, ketua departemen datang, ketua departemen itu pemarah, kamu harus hati-hati. Sambil berbicara, seorang wanita muda masuk. Jessie Wang sedang dalam mood yang sangat buruk baru-baru ini. Dia seharusnya bisa menjadi istri orang kaya dengan tenang, tapi pacarnya ditangkap dan dipenjara karena menangani tiket konser Yamada Su secara pribadi, sungguh sial. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 118 bertemu kembali. Untungnya, sebelum pacarnya mengalami musibah, dia menghabiskan banyak uang untuk mengaturkan pekerjaan ini untuknya. Sekalipun tidak ada dukungan, dia bisa terus menjalani kehidupan sebagai istri orang kaya dengan pekerjaan ini. Jessie Wang masuk dengan wajah tenang. Siapa yang melakukan pengujian di pabrik farmasi Fulong? Tepat selesai bicara, Jessie Wang melihat Thomas Kin berdiri di kantor. Saat keduanya bertemu, mereka langsung merasa canggung. Jessie Wang menyindir Thomas Kin karena tidak dapat menemukan pacar yang cantik sebelumnya, karena dia mendendam atas penolakan Thomas Kin dulu. Tidak disangka pacarnya adalah sang ratu. Sekarang menjadi rekan kerja. Ekspresi Jessie Wang berubah dari malu menjadi terkejut, dan akhirnya berubah menjadi sikap ironis. Oh, aku pikir kamu punya kemampuan, ternyata mengandalkan wanita. Dia hebat menemukan pacar seperti Yamada Su, dan Jessie Wang mengakui bahwa dia tidak bisa dibandingkan dengan Yamada Su dimanapun. Tapi lalu kenapa? Kamu Thomas Kin ternyata hidup mengandalkan wanita. Jika kamu benar-benar seorang bos besar maka habis perkara, tetapi kamu hanya karyawan kecil. Dalam statusnya, bagaimana mungkin Yamada Su akan menyukainya jika dia serius mencari pacar? Orang ini pasti sudah menjadi pria simpanan, dan Yamada Su mengatur pekerjaan ini untuknya. Sudut mulut Jessie Wang terlihat mencibir, hehe. Memang kenapa jika kamu bisa menemukan pacar yang kaya, bukankah kamu tetap menjadi bawahan aku pada akhirnya? Thomas Kin, jangan khawatir tentang eksperimen pabrik farmasi Fulong, berikan langsung laporan padaku. Thomas Kin tidak menyangka bahwa kepala Departemen Pemeriksaan Kualitas ternyata adalah Jessie Wang. Sambil menyeringai, dia berkata, berapa banyak potongan harga yang kamu minta? Apakah kamu siap untuk meloloskannya? Jessie Wang mengerutkan kening dan berkata dengan dingin. Ini bukan sesuatu yang bisa kamu atur sebagai karyawan kecil. Di perusahaan ini, akulah ketua departemen. Sebelum pulang kerja hari ini, kirim laporannya ke kantorku, kalau tidak, kamu tidak akan datang besok. Setelah berbicara, Jessie Wang mendengus dan berbalik. Natalie Sun dan yang lainnya menunjukkan ekspresi senang. Sepertinya ketua departemen Wang dan pendatang baru saling kenal dan sepertinya bermusuhan. Anak ini benar-benar idiot, baru saja datang ke sini sudah menyinggung ketua departemen dan rekan-rekannya. Untuk apa orang dengan EQ rendah seperti itu mengeluarkan uang banyak untuk bergabung dengan perusahaan? Jika ini terus berlanjut, mungkin dia akan dikeluarkan lusa. Setelah Jessie Wang pergi, wajah Julia Wang menjadi tegang, dan dia berbisik di samping Thomas Kin. Kak Thomas, kita pada dasarnya hanya karyawan, tidak memiliki kekuasaan sebesar ketua departemen dan tidak akan menang melawan ketua departemen. Thomas Kin mencibir, memang kenapa? Di perusahaan besar ini ada banyak orang yang bisa mengurus ketua departemen, bisakah dia berkuasa total? Aku akan pergi bertanya pada wakil direktur. Setelah berbicara, Thomas Kin langsung keluar dari kantor. Kak Thomas, Julia Wang ingin menghentikannya, tapi sudah terlambat. Mencari wakil direktur. Wakil direktur dan mereka semua satu komplotan. Mencarinya sama saja dengan menjerumuskan diri. Thomas Kin naik lift ke lantai atas, pergi ke kantor wakil direktur, dan mengetuk pintu. Masuk. Setelah masuk, melihat seorang pria kurus setengah baya duduk di kursi. Kamu siapa? Ada apa mencari aku?
Thomas Kin berkata, saya adalah bagian dari Departemen Pemeriksaan Kualitas. Aku ingin melapor bahwa Ketua Departemen Pemeriksaan Kualitas menerima suap. Wakil Direktur Kian mengerutkan kening, dan wajahnya segera menjadi dingin setelah mendengar ini. Siapa kamu? Berani melaporkan Ketua Departemen? Sialan, besok kamu tidak perlu masuk kerja lagi. Bersambung.